Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jakarta Selatan. Di lokasi lain, banjir setinggi 1 meter merendam permukiman warga. Diduga salah paham, dua kelompok pemuda terlibat bentrokan. Belasan orang mengeroyok dua pemuda yang mengendarai sepeda motor. Satu orang tewas. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kita dapat kembali menyapa Anda di pagi hari ini dalam program Fokus Pagi edisi Selasa 27 Desember 2022 bersama saya Jamie Darusman dan saya Pratiwi Kusuma. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di Fokus Pagi hari ini dari peristiwa kebakaran pemirsa, di mana si jago merah melanda permukiman warga di Jalan Bangka Buntu 1, Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan. Saat kejadian, warga yang panik berupaya mengevakuasi barang berharga mereka ke lokasi yang aman. Puluhan rumah warga di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Bangka Buntu 1, Pela Mampang, Jakarta Selatan terbakar Senin malam. Banyaknya material bangunan yang sudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah rumah-rumah warga. Saat kejadian, warga berusaha mengevakuasi para lansia serta barang berharga mereka ke lokasi yang lebih aman. Akses yang sulit karena titik api yang berbatasan dengan saluran aliran Kali Krukut menjadi kendala bagi petugas untuk menjinakkan si jago merah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Saya ngeliat udah keluar api, makin lama makin membesar, makin melebar kemana-mana. Itu objek yang terbakar apa, Bang? Itu rumah dan warung kayaknya sih. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melokalisir api yang berkobar hebat agar tidak semakin meluas. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Hasil pendataan sementara pemirsa, sebanyak 540 jiwa dari 180 kakak kehilangan tempat tinggal dalam musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Bangka Buntu 1, Pela Mampang, Jakarta Selatan tadi. Ya, untuk sementara warga yang terdampak mengungsi ke sebuah masjid yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Masyarakat korban terdampak kebakaran ini mengungsi ke Masjid Al-Aqwan di kawasan Bangka Buntu 1, Kelurahan Pela Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Dengan membawa sebagian barang-barang dan juga dokumen penting yang berhasil diselamatkan, para korban kebakaran memilih mengungsi karena kediaman mereka tak lagi bisa dihuni. Sebagian warga tak berdaya melihat api berkobar hebat dan lebih memprioritaskan keselamatan diri sendiri dan juga keluarga. Data sementara sebanyak 540 jiwa dari 180 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya. Aparat Polres Metro Jakarta Selatan juga masih menyelidiki penyebab kebakaran dan sejauh ini belum ada laporan dari korban jiwa. 43 jiwa yang terdampak. Sejauh ini masyarakat terdampak sudah dievakuasi oleh Pak Camat. Sementara ditampung di masjid Al-Aqwan di belakang kami ini, nanti di klinik ini, sama di satu tempat lagi di sekitar. Masih dari informasi kebakaran, 3 ruko peralatan listrik di Kompleks Rukan Mahkota Ancol, Pademangan, Jakarta Utara juga terbakar pada Senin siang. Petugas sempat kesulitan dalam memadamkan api karena akses masuk ruko yang terkunci. Kepulan asap pekat terus keluar dari sela pecahan kaca jendela ruko yang terbakar di Kompleks Rukan Mahkota Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Senin siang. Kobaran api melalap ruko yang menjual peralatan listrik, lalu merembet ke 2 bangunan ruko lain yang difungsikan sebagai gudang.
Petugas pemadam kebakaran harus terlebih dulu membongkar bagian depan ruko untuk bisa menemukan sumber api karena pintu ruko terkunci. Menurut warga, asap hitam pekat pertama kali muncul dari salah satu ruangan di lantai atas saat ruko dalam keadaan kosong. Pengujinya sih lagi pada istirahat semua, pada jam makan istirahat. Jadi tiba-tiba asap nongol. Ini dugaan awalnya dari mana Bang? Dari lantai 3. Maksudnya dari kompor, itu kenapa Bang? Kurang tahu deh, tiba-tiba asap numpul lah ya. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah 65 personil petugas pemadam kebakaran beserta 13 unit mobil pemadam berjibaku di lokasi. Petugas mengaku sempat kesulitan memadamkan api akibat akses masuk toko yang terkunci. Itu tadi kendalanya ruko tertutup. Kayak terbakar apa sih Pak? Di lantai berapa? 65 dari lantai bawah, namun rukonya terkunci, kuncinya nggak ada yang bawa. Itu gudang atau apa sih Pak? Gudang lampu LED. Dugaan sementara kebakaran disebabkan adanya korsleting arus listrik di lantai 3 ruko. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Masih dari Jakarta, pemirsa, sebagian ruas jalan di Jatinegara, Jakarta Timur tertutup kepulan asap putih pekat hingga membuat para pengguna jalannya kebingungan. Asap putih ternyata bersumber dari tabung gas oksigen Rumah Sakit Premier Jatinegara yang mengalami kebocoran. Kepulan asap putih tebal ini merupakan gas oksigen cair di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur yang keluar hingga ke jalan akibat terjadinya kebocoran tabung hingga gas oksigen di dalamnya keluar dan memenuhi seluruh area rumah sakit. Gas oksigen bahkan mencapai jalan raya di depan rumah sakit. Sejumlah pengendara pun kebingungan. Menurut teknisi rumah sakit, kebocoran gas terjadi akibat pengunci sambungan pipa tabung gas terlepas. Diduga dinginnya cuaca membuat tekanan dalam pipa amat tinggi hingga pengaitnya terlepas. Kan dingin. Jadi kalau ngelewatin pipa, pipanya dingin, jadi uap air yang di sekitar ini tarik ke situ jadi beku. Ya pembekuannya ini udah gede banget, makanya beban pipanya itu berat. Jadi itu berbahaya sih buat warga gitu? Kalau berbahaya enggak. Enggak ya itu ya. Efeknya kabut aja. Di informasi lainnya pemirsa, ini wilayah pesisir Jakarta kembali dilanda banjir rob. Ya, ketinggian banjir bahkan mencapai hingga 1 meter. Banjir rob masih melanda Blok Empang Muara Angke, Jakarta Utara. Ketinggiannya mencapai 1 meter. Sejak hari Sabtu hingga hari Senin, air laut itu masuk ke permukiman pada pagi hari dan akan surut pada sore hari. Paling tinggi berapa ketinggian airnya Pak, bisa merendam air rumah Bapak? Ini yang paling tinggi aja ini, yang kemarin itu 1 meter. 1 meter? Iya. Paling tinggi 1 meter? Iya, paling tingginya. Tapi nggak tahu lah besok-besoknya lagi gitu kan. Ya namanya ini kan pasti ada aja tambahan gitu. Iya, betul. Bu, ini banjir rob di kawasan pemukiman Ibu sejak kapan Bu? Udah dulu juga banjir melulu. Nggak ada itu-itunya. Nggak ada beres-beresnya kayak gini terus-terusan. Bukan hanya permukiman warga, salah satu rumah makan di Muara Angke pun terkena imbas dari banjir rob. Untuk mengantisipasi air masuk, pemilik rumah makan hanya bisa memasang tumpukan karung. Ini merupakan salah satu antisipasi yang telah dilakukan oleh warga agar air tidak masuk ke dalam rumah. Tapi nampaknya banjir rob tetap saja menenggelamkan rumah warga yang berada di Muara Angke, Jakarta Utara. BMKG memperkirakan banjir rob akibat dari cuaca ekstrim di Jakarta ini akan terjadi hingga tanggal 27 Desember 2022 mendatang. Dari Jakarta, Aguna Sandi, Ahmad Hirman melaporkan. Ya, bahkan tidak hanya di ibu kota tadi pemirsa, banjir rob juga gelombang tinggi melanda sejumlah kawasan di pesisir pantai Nusa Tenggara Timur. Bahkan banjir luapan air laut itu merendam permukiman dan juga memaksa warga di Kabupaten Sika menyelamatkan diri ke pengungsian. Banjir luapan air laut ini merendam sebanyak 81 rumah warga Samparong, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Banjir rob setinggi 1 meter melanda kawasan ini sejak 24 Desember lalu telah melumpuhkan kegiatan warga. Warga pun terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman dari bencana, diantaranya ke tempat yang lebih tinggi.
Banjir rob selain menggenangi permukiman di kawasan Pantar, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur Minggu malam juga menyebabkan tanggul jebol. Kegiatan warga menjadi lumpuh karena akses jalan terhambat, bahkan sebuah ruang sekolah rusak parah. Kejadian banjir rob di wilayah Kecamatan Pantar, di mana kami mendapati sejumlah kerusakan, yakni adanya sejumlah kerusakan tanggul penahan abrasi Pantai Kabir yang juga mengakibatkan sejumlah kerusakan di sejumlah rumah milik warga. Sementara gelombang laut tinggi selama 3 hari terakhir terus menggerus wilayah pantai utara Kabupaten Sika, NTT. Sejumlah bangunan baik rumah warga, restoran ikut terdampak. Bahkan tembok penahan abrasi pun ambruk. Jonda Gomez dan Jeffrey Suni melaporkan dari Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, hujan deras sejak Senin sore membuat jalan Singosari di Kota Semarang terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Nah, sementara di Pandeglang, Banten, ratusan kepala keluarga dari 2 desa terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Cilemer. Satu persatu rumah warga di Kampung Citundun, Desa Ciawi, Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten yang terdampak banjir didatangi petugas BPBD setempat untuk memastikan apakah warga perlu dievakuasi atau tidak. Tercatat sekitar 728 kepala keluarga terdampak banjir akibat luapan Sungai Cilemer. Ketinggian air pun bervariasi mulai dari 80 cm hingga 1,5 meter di sejumlah titik. Meski sempat surut, air banjir kembali naik pada Senin malam. Petugas mengimbau warga terdampak tetap waspada, apalagi wilayah Kabupaten Pandeglang masih diguyur hujan dengan intensitas sedang. Pasalnya meski rumah terendam, warga masih memilih bertahan di kediamannya masing-masing. Ya kalau misalkan airnya naik ke ini, kita pasti ngungsi. Tapi ngungsinya juga paling di jalan ngediriin tenda gitu. Antisipasi aja Pak ya? Ya antisipasi aja. Pak, untuk saat ini bantuan udah ada belum Pak? Untuk saat ini belum ada. Belum ada ya? Iya, belum ada. Kondisi serupa juga terpantau di Kota Semarang, Jawa Tengah. Hujan deras yang mengguyur membuat jalan Singosari terendam banjir. Ketinggian air mencapai 30 hingga 40 cm dan membuat motor mogok lantaran nekat menerjang banjir. Diduga buruknya saluran air di sekitar lokasi tidak mampu menampung debit air setelah diguyur hujan. Ariel Maranus dan Ali Mustagfirin melaporkan dari Pandeglang, Banten dan Semarang, Jawa Tengah. Nah, ini nampaknya sejumlah wilayah di tanah air memang sedang terendam banjir ya di penghujung tahun 2022 ini. Selain di lokasi tadi, ada pula di Kabupaten Lombok Tengah, di mana banjir merendam rumah, sekolah, dan juga lahan pertanian milik warga. Ya, sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, banjir dengan ketinggian 1 meter lebih juga merendam permukiman warga, tepatnya di Kecamatan Panakukang. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi warga yang terjebak banjir di perumahan Idi Lorong 2, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Menggunakan perahu karet, petugas gabungan memprioritaskan evakuasi terhadap lansia, wanita, dan anak-anak. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir dengan ketinggian 1 meter lebih dan merendam perumahan tersebut yang lokasinya dekat dengan bantaran Sungai Talo. Banjir juga menggenangi puluhan rumah di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akibat hujan deras dalam 2 hari terakhir. Selain rumah, banjir turut merendam sebuah sekolah dasar dan puluhan hektar lahan pertanian, serta tambak ikan milik warga. Diduga banjir bermula dari luapan air sungai yang meluap ke permukiman karena tersumbat sampah. Yang paling parah di Dusun Rangkap ini ada menggenangi beberapa warga masyarakat. Mungkin saluran di sebelah utara ini tersumbat. Sehingga diantisipasi dengan mobil penyedot dari BWS mungkin itu untuk diarahkan airnya ke sana. Hingga Senin siang, banjir tak kunjung surut karena saluran drainase di permukiman tersebut juga tertutup sampah. Tim Liputan melaporkan. Ratusan nelayan tambak lorok Kota Semarang memilih tidak melaut lantaran gelombang air laut yang tinggi sejak pekan lalu. Ya, bahkan imbas gelombang tinggi, sejumlah perahu nelayan menjadi rusak. Nelayan di Tambak Lorok, Semarang panik saat gelombang tinggi menerjang dermaga.
Mereka berusaha mengevakuasi perahu yang bersandar di dermaga terhantam ombak tinggi dan angin kencang di pesisir pantai utara. Akibat kejadian itu, 3 perahu nelayan hancur terhantam ombak. Ratusan nelayan tambak loro pun memilih tak melaut lantaran beresiko. Sementara ratusan perahu kini diungsikan ke kawasan Kalibanger. Diungsi musim ini kan Mas, minggu ini Kalibanger. Itu karena apa Pak? Tinggi gelombang atau gimana? Tinggi gelombang. Gelombang ya. Takut Mas kalau kena dam seperti ini dampaknya hancur ini ya. Nek hancur api kan terus piye Mas? Daripada aku nek setiap malam ra iso turu Mas. Soale piye ombak gede ini. Sementara itu, BMKG mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan penyeberangan laut saat libur Natal dan Tahun Baru waspada. Sebab hujan deras disertai tinggi gelombang laut bisa mencapai 3 meter hingga beberapa hari ke depan. Beberapa hari mendatang perlu diwaspadai beberapa wilayah, terutama untuk penyeberangan di Indonesia adalah seperti wilayah Selat Karimata, Laut Jawa, kemudian Laut Makassar bagian selatan, Flores, kemudian Laut Sawu, Laut Banda, Aru, sedikit Laut Seram, dan Laut Halmahera, di mana potensinya cukup tinggi, di antara gelombang ada bisa antara 1,5 hingga mencapai 3 meter. Tak hanya pengguna transportasi laut, nelayan dan juga warga yang berada di pesisir laut untuk sementara mengamankan diri jika ombak besar menerpa. Tim Liputan melaporkan. Ya, bahkan ini di Jawa Timur, pemirsa, gelombang laut bisa mencapai 7 meter menerjang wilayah perkampungan nelayan di pesisir utara Kabupaten Tuban. Ya, sementara di Bulukumba, Sulawesi Selatan, puluhan kapal nelayan yang sandar di pelabuhan Tanah Beru juga rusak dihantam gelombang tinggi. Puluhan kapal nelayan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan rusak akibat dihantam gelombang tinggi. Seperti yang terjadi di pelabuhan Tanah Beru, kapal nelayan yang sandar saling bertabrakan setelah dihantam gelombang laut disertai angin kencang. Sejumlah pemilik kapal terlihat berusaha menyelamatkan kapal dengan mengikatnya di dermaga agar tidak terseret arus. Namun beberapa kapal berukuran besar yang berada di kolam dermaga terlihat saling bertabrakan satu sama lain setelah dihantam gelombang. Sudah berapa perahu? Sudah berapa perahu yang rusak, Pak? Sudah banyak di sini, sudah banyak. Sudah banyak. Sudah banyak ya? Jadi sudah banyak yang rusak. Lantaran diterjang gelombang tinggi sejak 3 hari terakhir membuat 230 rumah warga di pesisir pantai di 2 kecamatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat rusak dan porak-poranda. Suasana perkampungan nelayan tampak berantakan akibat puing-puing rumah dibiarkan setelah hancur diterjang gelombang pasang. Ini ada sekitar 3 rumah yang parah sampai terpotong rumahnya, bahkan beberapa tiang yang hilang. Badai angin dan gelombang laut setinggi 7 meter juga menerjang perkampungan nelayan pesisir utara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kuatnya hempasan ombak menyebabkan 5 bangunan rumah rusak serta beberapa bagian tembok roboh rata dengan tanah. Peristiwa seperti ini hampir setiap tahun terjadi karena tidak ada bangunan pemecah ombak di wilayah sekitar. Warga berharap pemerintah turun tangan membantu perbaikan rumah warga yang terdampak serta membuat boom atau pemecah ombak untuk mengurangi dampak terjangan gelombang laut. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lain, pemirsa, diadang gelombang tinggi, ratusan wisatawan hingga kini masih tertahan di Pulau Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Tertahannya ratusan wisatawan tersebut diakibatkan seluruh kapal penyeberangan tidak dapat berlayar dan memilih bersandar di dermaga. Gelombang tinggi mencapai 4 meter terjadi di perairan Jepara mengakibatkan 319 wisatawan tertahan di Pulau Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. 2 kapal penyeberangan yakni kapal feri Singinjai dan kapal cepat ekspres tidak diizinkan untuk berlayar ke pulau akibat gelombang tinggi tersebut. Dari data BMKG, ketinggian gelombang di perairan Jepara mencapai 4 meter, melarang kapal kecil berlayar selama cuaca buruk. Nah, ini kondisinya juga
juga sudah mulai tidak stabil dan itu banyak penumpang yang mabuk dan merah-merah. Setelah itu sorenya sudah mulai ada BMKG mengeluarkan ketentuan bahwa ombak sudah tidak besar, tidak bisa ada pelayaran lagi. 305 tadi 319 dan bahkan warga Karimun yang ada di Jepara pun saat ini di sini itu ada 109 sendiri yang nggak bisa. Kita beralih ke informasi lain. Tim SAR gabungan termasuk dari Brimopolda Sulsel ini menemukan salah satu korban longsor dalam keadaan meninggal dunia di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Sementara dari 3 korban meninggal dunia akibat tanah longsor, 1 diantaranya masih dalam pencarian. Tim SAR Brimopolda Sulawesi Selatan kembali menemukan salah satu korban tewas longsor di Desa Bontolerung, Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara pencarian korban hilang lainnya yang terdampak longsor di 2 kecamatan di Goa, Sulawesi Selatan masih terus berlangsung hingga Senin kemarin. Jadi ada 2 titik longsor yang cukup parah. Lumpur itu sampai 100 meter kedalaman hampir 1 meter. Dan ini tidak bisa ditembus, termasuk ada 7 rumah yang tertimbun. Kita jalan kaki menuju ke titik yang pertama, di mana ada 7 rumah yang longsor itu bisa kita tembus. Sebelumnya longsor menerjang 2 kecamatan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 4 orang dinyatakan hilang. Zainuddin melaporkan dari Goa, Sulawesi Selatan. Sebuah pohon berukuran cukup besar tiba-tiba tumbang di Jalan Raya Jambore, Cibubur, Jakarta Timur hingga menutup hampir 2 ruas jalan. Sementara di Kabupaten Malang, sebuah pohon mahoni berukuran besar juga roboh menutup seluruh badan jalan hingga akses lalu lintas menuju Blitar macet total. Ruas jalan dari Malang ke Blitar, tepatnya di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, macet total pada Senin siang. Pasalnya sebuah pohon mahoni berukuran besar tumbang dan menutup seluruh badan jalan. Bukan hanya menutup badan jalan, pohon setinggi 20 meter ini juga menimpa sejumlah kios milik warga. Agar jalan bisa dilalui, warga dibantu petugas BPBD dan kepolisian bahu-membahu memotong dahan pohon untuk bisa dievakuasi. Karena kebetulan masih kios-kios nggak ada kosong, tapi ada sebelahnya yang berjualan. Mungkin nanti kita lakukan pembersihan dulu untuk yang kios-kios dari. Berapa kios, Pak? Berapa kios? Ada sekitar 6 kios. Sementara di Jalan Raya Jambore, Cibubur, Jakarta Timur, pohon mangga berukuran cukup besar tiba-tiba tumbang menutup setengah badan jalan. Untuk melakukan penanganan sementara, beberapa warga dan petugas PPSU berusaha menyingkirkan pohon berdiameter 50 cm ini menggunakan peralatan seadanya. Tiba-tiba pohon jatuh gitu aja, nggak ada apa-apa sih. Dari kemarin-kemarin juga kokoh-kokoh aja, cuma tiba-tiba jatuh gitu aja. Terus tutupin jalan, jadi akhirnya macet total. Saat kejadian, kondisi arus lalu lintas sedang lengang. Meski demikian, akibat tumbangnya pohon membuat arus lalu lintas macet total. Nur Ramadan dan Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Blitar, Jawa Timur dan Jakarta. Pemirsa, sebuah truk kontainer terbakar di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Penyebab pasti kebakaran itu masih dalam penyelidikan. Video amatir warga merekam detik-detik sebuah truk kontainer yang terbakar hebat di jalur nasional Pantura Widang, Kabupaten Tuban. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api yang awalnya muncul dari belakang dengan cepat meluas ke seluruh bagian truk. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Belum diketahui pasti penyebab kejadian pada Senin dini hari itu karena masih dalam penyelidikan pihak terkait. Apakah itu dari panas mesin atau dari faktor lain, ini masih kami kaji karena itu sepertinya yang terbakar adalah di dalam dan itu di pinggir belakang, tidak di tengah. Kalau mesin kan biasanya di tengah. Di informasi lainnya, pemirsa, diduga sopir hilang konsentrasi lantaran mengantuk, sebuah minibus menghantam bus pariwisata dari arah berlawanan di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Ya, 2 orang tewas dalam kecelakaan itu, sementara bagian depan minibus rusak berat.
Polisi dan warga berusaha mengevakuasi seorang penumpang minibus yang ringsek usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Cilowa, Kecamatan Keramat Mulia, Kuningan, Jawa Barat, Senin pagi. Peristiwa naas itu bermula saat minibus yang dikemudikan pria bernama Akib 34 tahun yang melaju dari arah Cirebon menuju Kuningan menabrak bus pariwisata yang melaju dari arah berlawanan. Tabrakan yang terjadi sekitar pukul 4 subuh itu diduga terjadi akibat supir minibus mengantuk. Akibat kejadian ini, sopir minibus tersebut tewas di lokasi kejadian akibat luka di bagian kepala. Sementara anak perempuannya yang masih berusia 7 tahun meninggal dunia di rumah sakit. Dugaan sementara pengendara kendaraan Avanza mengantuk dari arah Cirebon menuju Kuningan. Nabrak bus ya? Bus Rafael. Bus Rafael. Yang meninggal dunia itu di penumpang mana, Ibu? Penumpang mobil Avanza. Jenazah kedua korban disemayamkan di kamar jenazah Rumah Sakit 45 Kuningan, sementara istri korban yang mendapat berita kecelakaan itu menangis histeris. Sementara itu petugas Satlantas Polres Kuningan melakukan olah TKP dan membawa bangkai minibus yang ringsek ke Mapolres Kuningan. Agus Gunawan melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat. Kita menuju ke Maluku Utara, pemirsa. 2 kelompok pemuda terlibat bentrok di kawasan Lingkar Tambang, Kabupaten Halmahera Tengah. Ya, akibat bentrokan tersebut 2 orang menderita luka-luka. Bentrokan antara 2 kelompok pemuda ini terjadi di kawasan Lingkar Tambang, sebuah perusahaan di Desa Lelilef, Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Dengan menggunakan batu serta benda-benda tumpul dan tajam, kedua kelompok saling serang secara terbuka hingga mengakibatkan 2 orang terluka. Bentrokan baru dilerai setelah puluhan personil Brimob dan Sabara Polda Maluku Utara dikerahkan ke lokasi. Awalnya pencarian hanya perorangan, ini akhirnya melibatkan kelompok. Ini yang menjadi agak sedikit eskalasi naik, sehingga menutup jalan, mencari kelompok tersebut. Petugas kita jam 1 sudah bisa menetralisir. Kemudian tadi eskalasi sudah menurun, jalan sudah dibuka sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Dari pemeriksaan petugas, bentrokan dipicu oleh pemukulan salah satu anggota kelompok massa yang mabuk terhadap kelompok lainnya. Tak terima rekannya dianiaya, ratusan rekan korban melakukan penyisiran hingga memicu salah paham yang berujung bentrokan. Saat kejadian, satu mobil pickup juga hangus dibakar massa. Juhri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kita jeda dulu sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain melanjutkan hadir usai pariwara. Ya, diantaranya belasan orang mengeroyok 2 pemuda pengendara motor, 1 orang tewas. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Jemi Darusman usai jeda. Pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan 3 orang ahli. Mereka dihadirkan dari terdakwa Richard Eliezer. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer menghadirkan ahli. Mereka antara lain Romo Frans Magnis Suseno selaku ahli filsafat moral, psikolog klinik dewasa Liza Marieli, serta Reza Indragiri selaku psikolog forensik. Dalam kesaksiannya di depan majelis hakim, ahli Reza Indragiri menjelaskan soal dugaan Richard Eliezer berada dalam kondisi tertekan saat diberi perintah oleh Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Untuk mentaati suatu perintah yang sama. Untuk menilai relasi, saya ada di dimensi meso ya sekarang, dimensi meso yaitu interaksi antara 2 orang, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Situasi tekanan yang tadi disebut oleh saudara penasihat hukum di dalam Khazanah Psikologi Forensik saya terjemahkan menjadi superior order defense, yaitu bagaimana seorang pelaku membela dirinya dengan mengklaim bahwa perbuatannya tidak lain tidak bukan adalah akibat adanya sebuah tekanan dari atasan, superior order defense.
Tentu saja pada dasarnya setiap pelaku dalam situasi yang sama boleh saja mengutarakan superior order defense itu. Tetapi di dalam Hazanah Psikologi Forensik diperlukan telaah 3 tahap untuk memastikan, untuk meyakinkan apakah klaim tersebut bisa diterima atau tidak bisa diterima. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang pemuda yang memiliki tato di bagian belakang tubuhnya ditemukan tewas mengenaskan di sebuah lahan kosong proyek pembangunan perumahan kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga pemuda itu merupakan korban pembunuhan sebab ditemukan sejumlah luka di tubuhnya. Penemuan jasad seorang pria di lahan kosong proyek pembangunan perumahan di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin siang langsung menarik perhatian warga sekitar. Mayat pria yang belum diketahui identitasnya itu pertama kali ditemukan oleh warga yang langsung dilaporkan ke petugas keamanan komplek perumahan. Warga sekitar tak ada yang mengenali korban, namun mayat itu memiliki ciri-ciri tato gambar Joker di bagian punggungnya. Polisi yang melakukan olah TKP mendapati sejumlah tanda-tanda kekerasan di tubuh korban sehingga diyakini pria itu merupakan korban pembunuhan. Hasil olah TKP kami, kita temukan beberapa luka di bagian tubuhnya. Selanjutnya akan kita lakukan penyelidikan. Ada ciri-ciri korban atau gimana Pak? Ciri-ciri korban punya ciri-ciri. Nanti kami akan rilis ya. Yang bisa kita jelaskan ciri-cirinya adalah yang paling jelas di punggung belakang ada tato Joker. Jasad tak dikenal itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan visum serta diungkap identitasnya. Sementara kasusnya masih didalami oleh Polres Metro Jakarta Barat. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Diduga berselisih di jalan, seorang pengemudi mobil menodongkan senjata tajam ke pengendara lainnya di kawasan Bundaran Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban lantas melaporkan kasus yang dialaminya ke polisi. Brutal ya, brutal. Aksi arogan pengemudi mobil di jalanan kembali terulang. Seorang pria pengendara mobil ini menodongkan senjata tajam kepada pengendara lain di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa yang terjadi pada minggu kemarin ini viral di jagat maya. Yang teriak bos. Yang teriak siapa? Sen kanan sen kiri gak? Kamu kan tadi nyalip. Brutal. Renald, pengendara yang merasa terancam, mengaku peristiwa tersebut berasal saat mobil SUV yang melaju dari arah Sunter menuju Kelapa Gading mencoba menyalip antrian kendaraan saat terjebak kemacetan, namun tidak diberi jalan. Hal itu membuat pengendara mobil SUV tidak senang hingga terjadi kejar-mengejar. BAP kronologi pertama, terus paling itu aja, ada siapa aja di mobil saya, bapak itu ngeluarin apa, kelihatan, terus pas turun apakah megang pisau atau tidak, seperti itu. Siap. Berarti ini dari pihak abang melanjutkan kasus ya bang? Betul. Harapannya diproses ya? Harapannya diproses atau tidak, ya paling tidak kita bertemu dulu gitu. Maksud dan tujuan dia menodongkan pisau itu apa, terus menabrakkan, saya juga ada kerugian material kan di sini. Siap. Ditambah kerugian psikis juga untuk anak saya. Senin siang, Renald melaporkan kasus pengancaman ini ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Petugas memeriksa goresan di kendaraan sebagai salah satu bukti pelapor telah mendapat ancaman. Tribo melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, korban meninggal dunia akibat pengeroyokan di wilayah Leles, Garut diotopsi untuk mengungkap penyebab pasti kematiannya. Sementara di Mojokerto, pemirsa, belasan orang melakukan pengeroyokan terhadap 2 pengendara sepeda motor hingga mengakibatkan 1 diantaranya meninggal dunia. Dugaan pengeroyokan belasan orang terhadap 2 pengendara sepeda motor terekam video amatir. 1 orang meninggal dunia akibat kejadian ini yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Mojosari, Mojokerto pada Senin dini hari. Nyawa korban tak tertolong saat dalam penanganan tim medis rumah sakit lantaran luka mengenaskan di bagian tubuh dan wajah. Hingga saat ini pihak Polres Mojokerto belum bisa dikonfirmasi terkait pengeroyokan yang diduga dipicu salah paham karena korban dituduh anggota gangster. Duduk di motor mas. Duduk di motor ya? Terus? Nah, tiba-tiba dikeroyok, dipukulin sama apa ini? Besi, dipukul pakai besi. Dipukul pakai besi ya? Iya. Ditendang juga? Ditendang juga iya, dipukul pakai tangan kosong juga iya. Itu berapa orang yang mengeroyok itu? Di lokasi lainnya, korban meninggal dunia akibat pengeroyokan di Leles, Garut, Jawa Barat pada 1 malam. Akhirnya diotopsi untuk kepentingan penyelidikan.
Hasil otopsi memastikan penyebab kematian korban diantaranya karena luka hantaman benda tumpul di bagian kepala dan wajah. Kini polisi telah mengembangkan kasusnya, diantaranya mengamankan 3 orang tersangka pengeroyokan. Lain lagi di Jawa Timur berikut ini, pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk kontainer usai bersenggolan dengan pengendara lainnya di Sidoarjo. Sementara di Jakarta Timur, seorang kakek meninggal dunia seketika setelah ditabrak sepeda motor saat hendak menyeberang jalan. Jasad seorang kakek berusia 74 tahun ini tergeletak di pinggir jalan Otista Raya, Jakarta Timur setelah ditabrak 1 unit sepeda motor pada Senin siang. Kecelakaan terjadi saat korban hendak menyeberang jalan, tiba-tiba dari arah Cawang menuju Kampung Melayu melintas sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Tabrakan pun tak terhindarkan yang membuat lansia tersebut tewas seketika, sedangkan pengendara motor mengalami luka-luka. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Antara penyeberang sama pengendara roda 2. Jadi untuk korban sementara dibawa ke Rumah Sakit Cipto. Untuk pengemudi roda 2-nya dibawa ke rumah sakit. Sementara kita nanti kita kembali. Akibat kecelakaan ini, ruas jalan Otista menuju Kampung Melayu sempat mengalami kemacetan. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur. Kecelakaan yang menyebabkan korban tewas juga terjadi di kawasan Simpang 4 Seruni, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin pagi. Akibat kejadian itu, seorang pengendara motor tewas seketika. Peristiwa bermula saat korban terjatuh usai bersenggolan dengan kendaraan lain yang berjalan searah. Naas dari arah belakang ada 1 unit truk kontainer yang langsung melindasnya. Itu semula kronologinya sepeda motor Vario W5578OG yang berjalan dari arah utara ke selatan, tepatnya di TKP, tersenggol oleh kendaraan truk kapal WL9939UK. Jadi yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Jasad korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Sidoarjo, sementara pengemudi truk diperiksa polisi. Tim Liputan melaporkan. Teka-teki kematian seorang siswi SMP di Tasikmalaya, Jawa Barat akhirnya terkuak. Pelaku pembunuhan ternyata kakek korban. Tamat sudah pelarian kakek tiri yang telah membunuh cucunya di Tasikmalaya, Jawa Barat ini. Dari hasil penyidikan, pria 71 tahun ini menghabisi korban yang sedang makan siang di rumah. Motifnya tersangka berdalih sakit hati lantaran siswi SMP itu menuduh akan menyelinap ke kamarnya untuk berbuat cabul. Bukti apa yang mengarah kepada tersangka ini, Pak Kapolres? Ya banyak, ya seperti kemarin juga kita salah satunya ada saksi yang melihat daripada tersangka ini keluar dari rumah di jam bersamaan korban diperkirakan mati di jam tersebut atau meninggal di jam tersebut. Polisi menyita barang bukti golok dan batu. Kini tersangka harus menghabiskan sisa hidupnya dengan hukuman 15 tahun penjara. Kasus pembunuhan ini mulai terungkap pada akhir bulan November lalu. Nenek korban yang merupakan istri tersangka mendapati cucunya itu tewas bersimbah darah dengan luka di kepala dan sayatan di leher di rumahnya Desa Cipicung, Culamega, Tasikmalaya, Jawa Barat. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Berpura-pura membeli nasi dan menumpang ke kamar mandi, 2 ibu rumah tangga di Mojokerto, Jawa Timur mengajak anaknya untuk melakukan aksi pencurian di sebuah warung makan. Namun aksinya gagal walau mereka telah mengacak-acak kamar korban. Kamera pengawas merekam aksi 2 ibu rumah tangga sambil mengajak anaknya gagal melakukan aksi pencurian di sebuah warung makan di Kelurahan Gedongan, Kota Mojokerto, Jawa Timur. 2 wanita ini berhenti di warung Sunarti dan memesan 5 bungkus nasi. Saat menunggu bungkusan nasi, pelaku berpura-pura meminta izin ke kamar mandi karena anaknya ingin buang air kecil. Namun mereka tidak ke kamar mandi, melainkan masuk ke kamar tidur. Aksi percobaan pencurian ini diketahui setelah pemilik warung curiga melihat kondisi 2 kamar dan lemarinya acak-acakan. Putune itu minta kencing, ya situ tante anu, Cik masuk dalam, masuk saya jualin nasi. Terus itu? Terus lagi itu enggak tahu, terus bongkar-bongkar anu 2 ini tadi, kamar 2 itu. Terus bari nono sudah keluar, kasih itu keluar. Dan sama total Bu, ya total. Loh, saya Bu tak ambil uang deh ATM. Pemilik warung sendiri memastikan jika tidak ada barang-barang berharga miliknya yang hilang. Untuk itu ia tak berniat untuk melaporkan aksi pelaku ke polisi.
Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Kita jeda dulu sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya, diduga emosi dibangunkan untuk beribadah. Seorang anak tega membacok ayahnya. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Diduga emosi dibangunkan untuk beribadah, seorang anak di Kediri, Jawa Timur tega membacok ayah kandungnya. Pelaku menganiaya ayahnya menggunakan senjata tajam berkali-kali hingga kritis. Maksud baik sang ayah berakhir nestapa. Hanya karena membangunkan anaknya untuk beribadah, pria ini dibacok darah dagingnya sendiri dengan senjata tajam di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Diduga Awe emosi hingga membacok ayahnya berkali-kali Senin kemarin. Khawatir ayahnya meninggal, Awe pun membawa sang ayah dalam kondisi kritis ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kejadian tragis ini berawal saat pelaku yang tertidur dibangunkan oleh ayahnya untuk sholat. Hanya di ini aja dibangun, jadi 2:30 bapaknya membangunkan untuk diajak sholat tahajud, artinya kalau mungkin itu jatuh dia bukan waktunya subuh. Pelaku marah-marah, nah kemudian mengambil sajam berupa bendo, kalau orang Jawa bilang bendo, semacam parang, langsung diserangkan ke orang tua. Saat ini pelaku sudah diamankan petugas di Mahkoma Polsek Pagu. Ia terancam dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Danus Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Diduga dibobol maling sejumlah barang dan berkas milik Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas KPK Raib digasak pencuri. Sementara di kota Yogyakarta, rumah seorang jaksa lembaga anti rasuah di kawasan Wirobrajan juga dibobol maling saat kondisi rumah sedang kosong. Berada di Gang Arjuna di Jalan Kapten Pir Tendean, Wirobrajan, Yogyakarta, rumah seorang jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi berinisial FAN dilaporkan dibobol maling. Menurut Ketua RT setempat, aksi pencurian terjadi saat kondisi rumah kosong karena ditinggal berlibur ke kampung halaman korban di Wonogiri, Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan petugas, diduga pelaku berhasil membawa tas ransel yang berisi laptop milik korban. Ya, itu kejadiannya sekitar jam 2, aku ya, saya bangun tidur jam 4, jadi waduh nggak tahu, kejadiannya nggak tahu. Itu pas hari apa itu, Pak? Hari Natal ya, belum, H-1 ya, Sabtu ya, Natal Minggu ya, Sabtu Pak, satu siang. Itu katanya yang dilaporkan itu yang hilang apa aja, Pak? Yang saya tahu, saya dengar cuma laptop. Kasus pencurian dibenarkan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri yang mendesak pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku pencurian di rumah Kepala Satuan Tugas Penuntutan KPK tersebut. Nah, tentu kami berharap pihak kepolisian setempat dapat segera menemukan pelaku dan motifnya. KPK menjamin kasus dugaan korupsi yang ditangani korban tidak terganggu meski laptop yang berisi sejumlah dokumen raib digondol pencuri. Apalagi berkas perkara yang ditangani korban sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta. Tim Liputan melaporkan. 2 pembobol kantor pos dibekuk aparat di Jalan Raya Trans Sulawesi. Mereka tak berkutik usai polisi membekuknya di jalan. Tembakan peringatan mewarnai penangkapan 2 pembobol kantor pos di ruas Jalan Trans Barat Sulawesi Mamuju, Sulawesi Barat. Para pelaku berupaya kabur, namun aparat menghadangnya. Keduanya langsung tak berkutik saat aparat memborgolnya. Saat digeledah, polisi mendapati sepucuk senapan angin. Mereka dibekuk lantaran telah menggasak uang ratusan juta rupiah dan 6.000 lebih lembar materai bernilai puluhan juta rupiah di kantor pos Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Wajo 2 pekan lalu. Tak hanya itu, saat penangkapan, kedua residivis ini juga baru saja menggasak bantuan langsung tunai, uang pensiunan warga dan uang paket kiriman pelanggan pos. Di mana kantor pos dibobol oleh pelaku dan mengalami kerugian 30 juta. Kemudian kami juga mendapat informasi setelah beberapa hari
bahwa telah terjadi kembali pembobolan kantor pos di Kabupaten Wajo. Kini kedua residivis tersebut mendekam di tahanan dan terancam pidana penjara. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nekat memakai plat nomor hitam palsu, sebuah mobil dinas pemerintahan dihentikan kepolisian. Diduga mobil operasional pemerintahan itu akan dipakai untuk bepergian. Inilah situasi saat pengendara mobil diminta melepas plat nomor hitam palsu yang dipakainya menutupi plat merah mobil dinas pemerintahan. Pengendara mobil ini dihentikan kepolisian di kawasan Simpang Cawang, Jakarta Timur. Diduga oknum ASN itu sengaja memakai plat hitam palsu agar mobilnya bisa dipakai bepergian di luar kedinasan. Cawang, oke. Untuk kedepannya supaya tidak mengulangi lagi dan kena plat nomor tersebut kita sita, kita amankan. Ya, sempat bertanya apa alasannya Pak dia menimpa plat nomor dinas? Ya tadi bilangnya karena mobil tersebut mungkin untuk operasional dia, mungkin ya tadi kita nggak sempat tanya. Pemirsa, satu penumpang kapal meninggal dunia saat dalam perjalanan mudik menuju Bandar Lampung. Sebelum meninggal, penumpang sempat mengalami syok dan kejang di atas kapal. Mobil ambulans ini mengevakuasi seorang pria yang meninggal dunia di kapal KMP Sebuku yang berlayar dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Penumpang yang hendak mudik itu sebelumnya mengalami syok dan kejang saat perjalanan di atas kapal. Namun sayang, setibanya di Rumah Sakit Umum Bob Bazar, Kalianda, pria bernama Darmuji asal Bandar Lampung itu dinyatakan telah meninggal dunia. Hingga kini belum diketahui penyebab kematian korban. Pemirsa, jelang Tahun Baru 2023, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyita ribuan produk makanan dan minuman yang tak berizin edar dan kedaluarsa. Penyitaan produk merupakan hasil razia terhadap sejumlah retail dan e-commerce di Indonesia. Kemasan makanan dan minuman yang tak memenuhi ketentuan menjadi barang sitaan BPOM RI. BPOM menemukan 769 sarana edar yang menjual produk yang tak memenuhi ketentuan dengan total produknya sebanyak 66.113 pieces. Produk kedaluarsa 55,93%, 35,9% produk tanpa izin edar, dan 8,1% produk pangan rusak. Kadaluarsa di daerah Indonesia bagian timur, karena memang daerah yang cukup jauh, berada di wilayah kerja di UPT Kupang, Manokwari, Ambon, Merauke, dan Kendari. Kemudian yang kedua, tanpa izin edar di Tarakan, Kalimantan Timur, Rejang Lebong, Bengkulu, Tangerang, Banjarmasin, dan DKI. Pangan yang rusak di Kabupaten Mimika, Papua. Dampak cuaca buruk sepekan terakhir membuat nelayan di Pacitan, Jawa Timur enggan melaut. Akibatnya harga ikan melonjak naik sebab stok ikan yang tersedia menipis. Gelombang tinggi yang menerjang sejak beberapa hari terakhir membuat nelayan di pantai Tamperan, Desa Sidoarjo, Kabupaten Pacitan tidak berani melaut. Apalagi sebelumnya sudah ada peringatan agar semua nelayan tidak menangkap ikan saat cuaca ekstrim. Akibatnya tempat pelelangan ikan sepi serta sejumlah lapak nampak kosong. Kalaupun ada pedagang yang berjualan hanya ikan tangkapan nelayan di pinggir pantai, itu pun harganya melambung tinggi. Harga jual ikan diperkirakan kembali normal setelah cuaca kembali membaik. Ini kayak gini mah udah mahal. Biasanya ini jualnya cuma 15.000, sekarang 30-25. Mahal. Karena apa? Nelayan nggak ada yang masuk. Ini sebenarnya musim apa, Bu? Hanya tombro. Biasanya tombro, layur. Nah sekarang nggak ada yang masuk karena apa?
Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan pengembangan stasiun Manggarai tahap 1 yang dibangun sejak tahun 2016 lalu. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meninjau persiapan stasiun Light Rail Transit atau Lintas Rel Terpadu atau LRT di Jakarta Timur. Didampingi sejumlah menterinya, Presiden Joko Widodo kembali meninjau persiapan Light Rail Transit (LRT) atau Lintas Rel Terpadu dari Stasiun Harjamukti menuju Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Presiden pun mencoba menaiki kereta berkapasitas 400 lebih penumpang yang diproduksi oleh PT Industri Kereta Api ini. Tahap pengerjaan LRT telah mencapai 87%. Presiden menargetkan LRT ini diperkirakan akan rampung pada pertengahan tahun 2023 mendatang. Perjalanan kereta tanpa masinis sepanjang 9 km ini ditempuh dalam waktu 12 menit. Mencoba LRT dari stasiun Harjamukti menuju ke stasiun Taman Mini. Ini sepanjang 9 km dan ditempuh dalam waktu 12 menit. Dengan kecepatan kereta tadi 80 km per jam, sangat cepat sekali. Dan tanpa masinis. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga meresmikan pengembangan stasiun Manggarai tahap 1 yang telah dikerjakan sejak tahun 2016. Pengembangan stasiun Manggarai ini sebagai salah satu stasiun sentral di Jakarta. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pengembangan stasiun Manggarai tahap 1 diresmikan hari ini. Kini stasiun Manggarai telah menambah layanan kereta api bandara menuju Bandara Soekarno-Hatta dan juga mengintegrasikan berbagai moda transportasi umum lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Indonesia tekuk Brunei Darussalam 7 gol tanpa balas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. Puluhan kios dan lapak barang antik Pasar Senggol di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin malam ludes terbakar. Api dengan cepat merambat karena terdapat barang-barang yang mudah terbakar. Petugas pemadam dibantu warga berusaha melokalisir kobaran api yang melanda Pasar Senggol, Kuripan, Kota Pekalongan agar tak meluas. Setidaknya terdapat 50 kios dan lapak barang loak ludes di lalap sejago merah. Percikan api diduga berasal dari salah satu kios di los barang antik pasar pasca hujan reda. Awalnya tadi ada yang melihat ada percikan api, kemudian setelah membesar mas, membesar. Ini berapa kios yang terbakar ini? Kurang paham nih, yang jelas di kios ini untuk barang-barang yang barang bekas, tapi untuk benda-benda antik sama kompor. Oh. Belum diketahui pasti penyebab terjadi kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara di ibu kota, kebakaran melanda permukiman warga di Jalan Bangka Buntu 1, Kelurahan Pelamampang, Jakarta Selatan. Saat kejadian, warga yang panik berupaya mengevakuasi barang berharga mereka ke lokasi yang aman. Puluhan rumah warga yang berada di permukiman padat penduduk di Jalan Bangka Buntu 1, Pelamampang, Jakarta Selatan terbakar Senin malam. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah rumah-rumah warga. Saat kejadian, warga berusaha mengevakuasi para lansia serta barang berharga mereka ke lokasi yang lebih aman. Akses yang sulit karena titik api yang berbatasan dengan saluran aliran kali Kurut menjadi kendala bagi petugas untuk menjinakkan si jago merah. Belum terpasti penyebab kebakaran ini. Sementara masyarakat korban terdampak kebakaran ini mengungsi di Masjid Al-Aqwan di kawasan Bangka Buntu 1, Kelurahan Pelamampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Dengan membawa sebagian barang dan dokumen penting yang berhasil diselamatkan, para korban kebakaran memilih mengungsi karena kediaman mereka tak lagi bisa dihuni.
Sebagian warga tak berdaya melihat api berkobar hebat dan lebih memprioritaskan keselamatan diri sendiri dan juga sanak keluarga. Data sementara sebanyak 540 jiwa dari 180 kakak atau kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Aparat Polres Metro Jakarta Selatan juga masih menyelidiki penyebab kebakaran dan sejauh ini belum ada laporan korban jiwa. Dan untuk mengetahui kondisi terkini korban terdampak kebakaran di Jalan Bangka Buntu 1, Kelurahan Pelamampang, Jakarta Selatan, kita akan terhubung dengan rekan Auriga Agustina yang pagi ini ada di sana. Ya, Auriga, silakan laporannya. Ya, TV, Jamie dan juga pemirsa, kalau tadi malam pemukiman di kawasan Jalan Bangka Buntu 1 di tempat saya melaporkan saat ini dilahap oleh api, namun pada pagi hari ini hampir seluruh titik-titik api sudah berhasil dipadamkan. Dari informasi yang kami terima bahwa proses sterilisasi api ini berlangsung pada pukul 4 pagi tadi. Bisa dikatakan bahwa proses pemadaman api ini berlangsung cukup lama, yakni memakan waktu sekitar 8 jam karena kita ketahui bersama bahwa kebakaran di kawasan ini terjadi pada pukul 8 malam tadi. Kemudian pada pagi hari ini kami masih melihat adanya asap dan juga masih mencium bau-bau asap di tempat ini. Karena adanya angin kencang yang menjadi kendala oleh pemadam kebakaran untuk memadamkan api di kawasan ini. Jamie, Tiwi dan juga pemirsa, seperti inilah kondisi terakhir dari rumah warga yang terbakar. Dari pantauan kami memang di sini tidak terlihat adanya material bangunan yang tersisa, hanya tersisa puing-puing bangunan saja. Selain itu, kalau saya bisa ceritakan kepada Anda bahwa awal mula api berasal dari salah satu rumah warga yang berada di RT 07. Kemudian karena tadi malam angin begitu cepat, api dengan sangat mudah merambat ke rumah-rumah lainnya yang berada di RT 6 dan juga RT 8. Sehingga secara total ada 3 rumah warga yang 3 RT maksud kami yang terdampak akibat kejadian ini dengan total 180 korban jiwa. Dan sebagian dari warga yang terdampak kebakaran ini sudah memilih untuk mengungsi di masjid terdekat dari pemukiman ini. Tentunya para korban kebakaran yang ada di kawasan ini membutuhkan bantuan dari siapapun karena mereka masih memerlukan beberapa bantuan untuk menyambung hidup mereka sementara waktu. Sementara demikian, Tiwi, Jamie, kembali ke Anda. Baik, Auriga Agustina melaporkan langsung dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dari lanjutan Piala AFF 2022, tim nasional Indonesia berhasil memetik kemenangan kedua. Ya, kali ini tim besutan Sinteyong melumat Brunei Darussalam 7 gol tanpa balas. Tim nasional Indonesia memainkan laga kedua di grup A Piala AFF 2022 kontra Brunei Darussalam di Kuala Lumpur Stadium, Malaysia, Senin sore. Tampil sebagai tim unggulan, anak-anak Garuda berhasil unggul cepat di menit ke-19 lewat gol dari Sahrian Abimanyu. Dendi Sulistiawan menggandakan keunggulan Indonesia di menit ke-40 usai memanfaatkan kemulut di depan gawang Brunei. Di babak kedua, Sadil Ramdhani dan kolega semakin tampil garang dengan mencetak 5 gol tambahan. Egy Maulana mencetak gol ketiga timnas melalui sundulan kepalanya di menit 49. Kemudian Ilyas Pasojevic berhasil memperbesar keunggulan Indonesia menjadi 4-0. Ini merupakan gol pertama Spaso untuk timnas Indonesia sejak tahun 2019. Ramadan Sananta turut menyumbang gol untuk tim Garuda di menit 69. 4 menit jelang waktu normal berakhir, Indonesia kembali mencetak gol lewat sepakan Mark Klok. Yakob Sayuri menutup pesta gol timnas Indonesia jelang laga berakhir. Dengan kemenangan 7-0, Indonesia berhasil menyapu bersih 2 kemenangan di 2 laga perdana Piala AFF 2022. Dan laporan tadi pemirsa sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Ya, usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Besti Kartun.
Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Jamie Darusman, kami berdua pamit undur diri, pemirsa. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda, dan sampai jumpa.